Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Hardianti dengan NPM 190200017 dari kelas A5R1A ingin menjelaskan materi mengenai transaksi antar kelompok usaha obligasi. Transaksi antar kelompok usaha obligasi. Transaksi antar induk perusahaan dan anak perusahaan dapat berupa tidak hanya terkait dengan persediaan aset tetap, namun juga berupa obligasi yang mempunyai karakteristik surat berharga bersifat sebagai utang ataupun investasi dalam bentuk utang. Dalam kaitan dengan kepemilikan obligasi oleh para pihak baik induk dan anak perusahaan, maka dalam hal tersebut terdapat pendapatan bunga dan beban bunga yang diakui oleh salah satu pihak induk dan pihak lain anak. Sesuai dengan konsep satu kesatuan ekonomis tunggal, maka pengakuan pendapatan bunga oleh induk dan pengakuan beban bunga oleh anak harus dieliminasikan. Eliminasi dilakukan untuk menghilangkan akibat dari transaksi antar induk perusahaan dengan anak perusahaan yang menimbulkan utang piutang, laba dan rugi. Jika pihak anak menerbitkan utang obligasi dan dimiliki oleh induk perusahaan baik sebagian besar atau seluruhnya, maka pada akhir periode akuntansi guna keperluan pembuatan laporan keuangan konsolidasian akan dilakukan eliminasi terhadap akun investasi dalam obligasi dengan utang obligasi, di mana seolah-olah dilakukan pelunasan atas utang obligasi tersebut oleh pihak yang bertindak sebagai pemegang surat obligasi tersebut. Keuntungan dan kekurangan konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Keuntungan atau kerugian konstruktif atas obligasi adalah yang pertama itu keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasikan. Yang kedua, yang timbul pada saat suatu perusahaan membeli obligasi suatu afiliasi. Yang ketiga, dari entitas-entitas non-afiliasi. Yang keempat, pada harga selain daripada buku obligasi tersebut. Tidak ada keuntungan atas kerugian yang terjadi akibat pembelian obligasi perusahaan afiliasi pada nilai buku atau dari pinjaman secara langsung di antara perusahaan-perusahaan afiliasi. Arus atas ke bawah perolehan obligasi induk perusahaan. PT Induk memiliki saham berhak suara sebesar 80% PT Anak. Pada tanggal 2 Januari 2009, PT Induk menerbitkan obligasi kepada masyarakat dengan nilai nominal 3 miliar. Tingkat bunga 10%, jangka waktu 10 tahun dengan nilai nominal. 1 tahun kemudian, pada tanggal 31 Desember 2009, PT Anak membeli obligasi yang mempunyai nominal 300 juta dari obligasi yang beredar tersebut dengan harga sebesar 313.500.000 di pasar obligasi. Pembelian oleh PT Anak tersebut mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi PT Induk yang bernilai nominal sebesar 300 juta dan kerugian konstruktif sebesar 13.500.000. Dikurangi 313.500.000 dibayar oleh PT Anak untuk menarik obligasi dengan nilai buku sebesar 300 juta. PT Induk menyesuaikan akun pendapatan investasi dan investasinya pada tanggal 31 Desember 2009 untuk mencatat kerugian konstruktif berdasarkan metode ekuitas. Ayat jurnal pada buku PT Induk adalah pendapatan dari PT Anak sebesar 13.500.000 di debit, investasi pada PT Anak sebesar 13.500.000 di kredit. Untuk menyesuaikan pendapatan dari PT Anak untuk kerugian atas obligasi. Kerugian konstruktif sebesar 13.500.000 dibebankan terhadap bagian PT Induk atas pendapatan yang dilaporkan oleh PT Anak, karena PT Induk adalah perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kerugian konstruktif sebesar 13.500.000 tersebut ada di dalam laporan laba rugi konsolidasi PT Induk dan anak perusahaan untuk tahun 2009. Dan obligasi dengan tingkat bunga 10% dilaporkan sebesar 2,7 miliar dalam neraca konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2009. Berikut jurnal penyesuaian untuk menggambarkan hal tersebut. Kerugian atas penarikan konstruktif sebesar 13.500.000 di debit, utang obligasi 10% sebesar 300 juta di debit, investasi pada obligasi sebesar 313.500.000 di kredit,
untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi pada obligasi dan kewajiban obligasi. Ke bawah atas perolehan obligasi anak perusahaan. Tanggal 2 Januari 2009, PT Anak menjual obligasi kepada masyarakat yang mempunyai nilai nominal 2 miliar, tingkat bunga 10%, jangka waktu 10 tahun. Dan setahun kemudian PT Induk memperoleh obligasi yang mempunyai nilai nominal sebesar 200 juta dengan harga 209 juta pada tanggal 31 Desember 2009 di pasar obligasi. Pembelian PT Induk mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi PT Anak yang bernilai nominal sebesar 200 juta dan kerugian konstruktif sebesar 9 juta untuk entitas konsolidasian. Namun, dengan demikian, hanya 80% dari kerugian konstruktif tersebut dapat dibebankan kepada induk perusahaan karena pembelian atas obligasi anak perusahaan merupakan penjualan arus bawah ke atas. Transaksi-transaksi tersebut mengaruhi pendapatan hak minoritas karena asal laba adanya dari anak perusahaan. Investasi pada PT Anak oleh PT Induk berdasarkan metode ekuitas dan PT Induk mengakui 80% dari kerugian konstruktif tersebut dengan ayat jurnal berikut ini. Pendapatan PT Anak sebesar 7.200.000 didebit, investasi pada PT Anak sebesar 7.200.000 dikredit. Pendapatan dari PT Anak dihitung dengan 80% dari 9 juta. Obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Tanggal 31 Desember 2008, PT Induk memiliki saham berhak suara 70% PT Anak sebesar nilai bukunya 224 juta, di mana saat itu PT Anak mempunyai modal saham sebesar 200 juta dan saldo laba sebesar 120 juta. Beberapa tahun kemudian, tanggal 1 Januari 2010, PT Induk telah menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 4 juta pada tanggal yang sama. PT Anak membeli obligasi dengan nilai nominal 40 juta dan obligasi-obligasi tersebut dengan harga 38 juta dari makelar investasi. Pembelian ini menyebabkan penarikan konstruktif atas obligasi PT Induk dengan tingkat bunga 10% dan keuntungan konstruktif sebesar 2.400.000 dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli 10% dikali nominal sebesar 400 juta ditambah agio sebesar 4 juta dikali 440 juta. Harga beli sebesar 38 juta didebit, keuntungan konstruktif sebesar 2.400.000 didebit. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak adalah investasi pada obligasi PT Induk sebesar 38 juta. Kas sebesar 38 juta dikredit. Untuk mencatat akuisisi obligasi PT Induk dengan kurs 95 dikali 95 dibagi 100 dikali 40 juta. Jika induk perusahaan menggunakan metode ekuitas, maka kertas kerja untuk menyusun laporan konsolidasian akan mencakup keuntungan sebesar 2.400.000 sebagai berikut. 1 Januari 2010, utang obligasi 10% sebesar 40 juta didebit, agio obligasi sebesar 400.000 didebit, investasi pada obligasi PT Induk sebesar 38 juta dikredit, keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 2.400.000 dikredit. Dengan jurnal tersebut di atas, maka neraca konsolidasian menunjukkan liabilitas obligasi kepada pemegang obligasi di luar entitas yang dikonsolidasikan sebesar 363.600.000. Nilai nominal sebesar 360 juta ditambah dengan agio yang belum diamortisasi sebesar 3.600.000. Selama tahun 2010, PT Induk akan mengamortisasi agio obligasi tersebut dalam pembukuannya dan di lain pihak PT Anak akan mengamortisasi di agio atas investasi obligasinya. Bunga dibayar pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli dengan amortisasi secara garis lurus. Dengan demikian, PT Induk akan mengamortisasi sebesar 20% dari agio obligasi dan PT Anak akan mengamortisasi sebesar 20% dari agio sebagai berikut. Buku PT Induk 1 Juli, beban bunga sebesar 20 juta didebit, kas sebesar 20 juta dikredit.
Nilai nominal sebesar 400 juta dikali 10% dikali 12 tahun. 31 Desember, beban bunga sebesar 20% di debit, utang bunga sebesar 20 juta di kredit. Nilai nominal sebesar 400 juta dikali 10% dikali 12 tahun. 31 Desember, agio obligasi sebesar 800.000 di debit, beban bunga sebesar 800.000 di kredit. Agio sebesar 4 juta dibagi 5 tahun. Buku PT Anak 1 Juli, kas sebesar 2 juta di debit, pendapatan bunga sebesar 2 juta di kredit. Nilai nominal sebesar 40 juta dikali 10% dikali 12 tahun. 31 Desember, piutang bunga sebesar 2 juta di debit, pendapatan bunga sebesar 2 juta di kredit. Nilai nominal sebesar 40 juta dikali 10% dikali 12 tahun. 31 Desember, investasi pada obligasi PT Induk sebesar 400.000 di debit, pendapatan bunga sebesar 400.000 di kredit. Di agio sebesar 2 juta dikurangi 15 tahun. Berikut ayat jurnal eliminasi untuk kertas kerja konsolidasi PT Induk tahun 2010. A. Utang obligasi 10% sebesar 40 juta di debit, agio obligasi sebesar 320.000 di debit, keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 1.920.000 di kredit, investasi pada obligasi PT Induk sebesar 38.400.000 di kredit. Untuk mengeliminasi akun investasi obligasi dan kewajiban obligasi serta mengakui keuntungan penarikan obligasi. B. Pendapatan bunga sebesar 4.400.000 di debit, beban bunga sebesar 3.920.000 di kredit. Keuntungan atas penarikan obligasi sebesar 480.000 di kredit. Untuk mengeliminasikan pendapatan bunga dan beban bunga serta mengakui keuntungan penarikan obligasi. C. Pendapatan dari PT Anak sebesar 8.080.000 di debit, investasi pada PT Anak sebesar 8.080.000 di kredit. Untuk mengeliminasi akun pendapatan dan akun investasi pada PT Anak. D. Saldo laba PT Anak sebesar 160 juta di debit, saham biasa PT Anak sebesar 200 juta di debit, investasi pada PT Anak sebesar 252 juta di kredit, hak minoritas pada 1 Januari 2010 sebesar 108 juta di kredit. Untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas serta membentuk posisi awal tahun. E. Utang bunga sebesar 2 juta di debit, piutang bunga sebesar 2 juta di kredit. Untuk mengeliminasi utang bunga dan piutang bunga induk dengan anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.